Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Putri Rizky Aurat Tanjila Sudirman dan teman saya yaitu Karina Cahyani, lalu ada Zakiah Ulfiah dan Dias Putri Amelia. Dan di sini kami semua akan membahas paradigma pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Korea. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran Social Studies kurikulum 2015. Jadi, IPS ini dapat kita artikan adalah mata pelajaran di mana siswanya ini mengenali fenomena sosial berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini tuh diperlukan untuk kehidupan sosial dan untuk menghargai nilai-nilai dan sikap yang nanti diperlukan sebagai anggota masyarakat yang demokratis. Nah, dan dapat kita ketahui juga bahwa materi pembelajaran IPS ini, ilmu pengetahuan sosial di Korea ini, terdiri dari geografi, sejarah, politik, sosiologi, antropologi, ekonomi. Nah, lalu di tingkat menengah ini, sejarah ini merupakan mata pelajaran yang independen, yaitu terpisah dari ilmu sosial. Nah, jadi pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, setiap tingkat sekolah itu berbeda-beda. Sekolah dasar, mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial itu yaitu termasuk tipe kurikulum yang inti, dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Lalu, sekolah menengah, mata pembelajaran IPS ini bertambah menjadi ilmu pengetahuan sosial dan sejarah. Nah, tipe kurikulumnya ini inti, dimulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, pada sekolah menengah atas, mata pembelajarannya itu menjadi ilmu sosial integratif, lalu sejarah Korea, geografi Korea, geografi dunia, sejarah Asia Timur, sejarah dunia, lalu ekonomi, politik dan hukum, budaya, masyarakat, lalu geografi pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, tipe kurikulumnya ini juga dibagi-bagi menjadi tipe kurikulum yang inti, pilihan umum, dan pilihan karir. Dimulainya dari kelas 11 sampai kelas 12. Yang selanjutnya yaitu kurikulum IPS hasil revisi 2015. Korea Selatan memiliki sistem pendidikan 6-3-3-4 jalur tunggal. 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta 4 tahun perguruan tinggi atau universitas. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Untuk sekolah dari kelas 1 sampai dengan 9, diwajibkan untuk negaranya sehingga dilaksanakan secara gratis. Selama periode ini, kurikulum nasional diterapkan untuk semua siswa. Selanjutnya, sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum atau menambah kurikulum lokal menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Selama 6 dekade terakhir, kurikulum ilmu sosial nasional Korea telah mengikuti klasifikasi konvensional ke dalam 3 bidang konten seperti geografi, sejarah, dan ilmu sosial umum yang mencakup pengetahuan konten dari 5 disiplin ilmu sosial berikut, yaitu politik, ekonomi, hukum, sosiologi, dan antropologi. Meskipun IPS pada mulanya dimaksudkan untuk memasukkan bidang sejarah sebagai salah satu bagian inti, namun kontroversi sejarah dengan negara Jepang dan Cina telah meyakinkan Public Service Korea dan pembuat kebijakan Social Studies untuk memperkuat pendidikan sejarah di sekolah. Struktur mata pelajaran kurikulum IPS di Korea hasil revisi tahun 2015 terdapat 2 tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe inti. Tipe inti ini ditujukan untuk siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah. Nah,
Mata pelajaran IPS untuk siswa sekolah dasar ini dilaksanakan dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Siswa kelas 3 sampai kelas 4 itu salah satu materi pembahasannya yaitu mengenai wilayah yang kita tinggali. Sedangkan untuk kelas 5 sampai 6 SD, salah satu materi pembahasannya yaitu selain wilayah, tetapi juga mempelajari keadilan dan juga hak asasi manusia. Lalu selanjutnya, masih tipe yang pertama, yaitu tipe kurikulum inti yang ditujukan untuk siswa sekolah menengah. Siswa sekolah menengah ini dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, untuk mata pelajaran sekolah menengah ini sudah mulai dikhususkan, seperti ada mata pelajaran geografi dengan salah satu materi yang dibahas yaitu dunia dan keberagamannya. Lalu ada materi pelajaran IPS sosiologi umum dengan salah satu pembahasan materinya yaitu pemahaman mengenai budaya, dan mata pelajaran yang ketiga untuk siswa tingkat menengah itu ada IPS sejarah dengan materi pembahasannya, yaitu salah satunya membahas mengenai awal peradaban dan pembentukan negara-negara Asia Timur. Selanjutnya, ada tipe kurikulum yang kedua, yaitu tipe kurikulum pilihan ditunjukkan kepada siswa sekolah menengah atas kelas 10 sampai kelas 12. Dalam mata pelajaran pilihan ini, ada yang merupakan mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan, atau sesuai dengan karir yang dipilih. Mata pelajaran umum yakni yang pertama ilmu sosial integrasi. Materi yang diajarkan dalam mata pelajaran ini salah satunya membahas tentang manusia, masyarakat, lingkungan, dan kebahagiaan. Yang kedua yaitu sejarah Korea. Materi yang diajarkan dalam mata pelajaran ini salah satunya membahas tentang sejarah pembentukan Korea dan pertumbuhan kerajaan kuno. Yang ketiga yaitu geografi Korea. Materi yang diajarkan dalam mata pelajaran ini salah satunya membahas tentang mengenali wilayah nasional dan informasi geografis. Kemudian yang keempat ada geografi dunia. Nah, materi yang diajarkan dalam mata pelajaran ini salah satunya membahas mengenai lingkungan alam dan kehidupan manusia di dunia. Yang kelima yaitu sejarah Asia Timur. Materi yang diajarkan dalam mata pelajaran ini salah satunya membahas tentang sejarah awal Asia Timur. Yang keenam yaitu ekonomi. Materi yang diajarkan dalam mata pelajaran ini salah satunya membahas tentang kehidupan dan masalah ekonomi. Yang ketujuh ada politik dan hukum. Materi yang diajarkan dalam pelajaran ini salah satunya membahas tentang demokrasi dan konstitusi. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan ada budaya dan masyarakat. Materi yang diajarkan dalam pelajaran ini salah satunya membahas tentang fenomena sosial dan budaya. Kemudian selanjutnya ada dua mata pelajaran kejuruan atau mata pelajaran karir, yakni yang pertama pelajaran geografi pariwisata. Materi yang diajarkan dalam pelajaran ini salah satunya membahas tentang pariwisata, masa depan, masyarakat, dan karir. Dan yang kedua, pelajaran Inquiry of Social Problem. Materi yang diajarkan dalam pelajaran ini salah satunya membahas tentang permasalahan sosial. Nah, itulah penjelasan mengenai mata pelajaran kurikulum IPS hasil revisi 2015. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.